Kamu cuman tukang pel. Kalau berani lawan aku di kolam ini. Kalimat itu menggema di seluruh arena latihan renang Tokyo Aqua Dome. Semua menatap satu orang. Raffi, petugas kebersihan asal Indonesia, berdiri dengan kain pel di tangannya, berhadapan dengan Riku Tanabe, atlet nasional Jepang yang angkuh. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu, dunia akan belajar satu hal. Harga diri tak diukur dari profesi, tapi dari napas yang tetap melawan. Langit Tokyo pagi itu masih berwarna abu-abu muda. Pertanda musim semi belum sepenuhnya datang. Di antara hembusan udara dingin dan aroma klorin yang pekat, langkah-langkah sepatu karet bergema di sepanjang lorong pusat pelatihan renang nasional Jepang. Setiap denting langkah itu milik Raffi, pria 27 tahun asal Surabaya, yang kini bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung megah yang tak pernah sepi dari suara percikan air. Tangannya menggenggam erat gagang pel panjang. Setiap gerakan yang ia lakukan penuh kehati-hatian, seakan sedang merawat sesuatu yang berharga. Lantai kolam bersinar biru muda. Pantulan air berkilau menari di dinding kaca. Raffi tersenyum kecil. Bagi banyak orang, tempat ini hanya kolam renang, tapi baginya, kolam ini seperti cermin hidup, tenang di permukaan, tapi menyimpan kedalaman yang tak semua orang mampu pahami. Ia bekerja sejak subuh, sebelum para atlet datang berlatih. Ia tahu, begitu mereka tiba, ruang itu bukan lagi miliknya. Namun, dalam kesunyian pagi, ia merasa seolah dunia hanya milik dia dan air. Sesekali ia berhenti, menatap permukaan kolam yang bening, mengingat masa-masa ketika ia sendiri pernah menyelam di air serupa, bukan sebagai tukang pel, tapi sebagai perenang universitas. Ia dulu bermimpi mewakili Indonesia, tapi hidup punya rencana lain. Raffi-san, cepat sedikit, ya. Teriak seorang supervisor Jepang dari kejauhan. Nada suaranya tegas, dingin, tanpa niat menghina, tapi bagi Raffi, tetap terasa seperti cambuk di telinga. Ia menjawab lembut, "Hai, selesai sebentar lagi, Pak." Ia kembali bekerja, memeras pel dan melanjutkan dari ujung ke ujung. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 8, para atlet mulai berdatangan. Suara sandal karet, percikan air, dan teriakan pelatih bercampur dalam irama rutin yang asing bagi telinga Raffi. Ia mundur perlahan ke pinggir, memberi ruang untuk para perenang. Di antara mereka, tampak satu sosok yang mencuri perhatian, Riku Tanabe, perenang nasional Jepang yang dikenal angkuh dan perfeksionis. Tubuhnya tegap, tatapannya tajam, dan setiap langkahnya seolah memerintah udara di sekitarnya untuk berhenti bergerak. Riku menatap sekilas ke arah Raffi yang masih mengepel sisa air di lantai dekat kolam. "Hei," katanya pelan tapi tajam. "Jangan terlalu dekat dengan air. Ini bukan tempat bermain untukmu." Raffi menunduk sopan. "Sumimasen, saya hanya bersihkan bagian sini. Nanti selesai, saya pindah." Riku mendengus kecil, lalu berjalan ke arah pelatihnya tanpa menatap lagi. Tapi ucapan itu menancap dalam. Bukan karena kata-katanya kasar, melainkan karena nadanya. Nadanya seolah mengatakan bahwa Raffi adalah sesuatu yang tak layak ada di tempat itu. Beberapa atlet muda ikut tertawa kecil, menatapnya dengan senyum setengah mengejek. Raffi pura-pura tidak mendengar. Ia hanya menatap lantai yang sudah mengilap, berusaha menelan perasaan yang mengaduk dadanya. Ia tahu dirinya kecil, tapi tidak sekecil yang mereka pikirkan. Saat ia hendak menggulung alat pelnya, satu kejadian kecil mengubah suasana. Gagang pel yang licin terlepas dari tangannya. Ujungnya jatuh ke air kolam dan mengeluarkan bunyi plung. Pelan, tapi cukup keras untuk menarik perhatian semua orang. Riku yang baru saja bersiap memulai pemanasan spontan menoleh dengan tatapan tajam. "Hei, kau tahu berapa harga air ini?" serunya dengan nada menghina. "Air di kolam ini untuk latihan tim nasional, bukan untuk alat kotor sepertimu." Semua pandangan tertuju ke arah Raffi. Beberapa tertawa. Beberapa hanya terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Raffi menatap pel yang mengambang di permukaan air, lalu menatap Riku. Ia ingin menjelaskan bahwa itu tidak sengaja, tapi lidahnya terasa kaku. Akhirnya ia berkata pelan,
Suaranya nyaris tenggelam oleh gema ruangan. Maaf, saya tidak sengaja. Saya bersihkan segera. Namun Riku belum puas. Ia berjalan mendekat. Suaranya kini lebih pelan tapi lebih tajam dari pisau. Kalau kau benar-benar tahu tentang air, kau tak akan menjatuhkannya ke sini. Tapi memang, apa yang bisa diharapkan dari seorang tukang pel? Tawa pelan kembali terdengar. Raffi menatap air, lalu menarik pel itu dengan tangan. Ia tidak menatap siapapun, hanya berkata tenang. Air tidak pernah kotor hanya karena disentuh orang kecil. Kadang, yang membuatnya kotor adalah kesombongan. Ruangan seketika hening. Beberapa atlet saling menatap. Tidak percaya ia berani menjawab. Riku menahan diri. Bibirnya terangkat tipis. Bukan karena senang, tapi karena meremehkan. Ia tertawa kecil, melangkah mundur, lalu berkata dingin. Kamu cuma tukang pel. Kalau berani, lawan aku di kolam ini. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Menembus dinding, menembus hati Raffi. Ia terdiam, menatap air yang kembali tenang. Semua mata tertuju padanya, menunggu apakah ia akan menolak, meminta maaf, atau lari. Tapi yang ia lakukan hanyalah tersenyum kecil, nyaris tak terlihat. Dalam dadanya, ada sesuatu yang perlahan menyala. Sebuah rasa yang sudah lama ia kubur. Bukan marah, bukan dendam, tapi panggilan dari dalam diri. Panggilan untuk membuktikan, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Ia memegang gagang pel yang masih basah dan menatap permukaan kolam. Air itu tampak biasa, tapi di balik pantulan birunya, ia melihat bayangan masa lalu. Dirinya muda, berdiri di tepi kolam di Surabaya, sebelum semuanya berubah. Dengan nada lembut tapi mantap, ia menjawab, "Kalau air ini memang jadi tempatmu mengukur harga diri, aku akan menyelam, bukan untuk melawanmu, tapi untuk membuktikan bahwa setiap orang punya arusnya sendiri." Semua terdiam. Pelatih, atlet, bahkan supervisor yang biasanya cerewet tak berkata apa-apa. Dan di tengah sunyi yang berat itu, Raffi kembali ke pekerjaannya, mengepel lantai dengan ritme yang sama seperti tadi, tapi dengan dada yang bergetar. Ia tahu, pagi itu, sesuatu sudah berubah. Air yang tadinya diam kini menyimpan janji. Dan janji itu akan menuntunnya ke arah yang belum ia bayangkan. Suara riuh masih menggantung di udara ketika Raffi meninggalkan sisi kolam. Ia berjalan pelan, menunduk, membawa pelnya seperti prajurit yang kalah dalam pertempuran yang bahkan belum dimulai. Tapi langkahnya tak berat karena malu. Langkahnya berat karena hati mulai penuh dengan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Campuran antara marah, takut, dan tekad yang tiba-tiba tumbuh dari luka. Di belakangnya, Riku Tanabe masih berdiri di tepi kolam, dikelilingi rekan-rekan atletnya. Mereka tertawa, bersorak kecil, memperlakukan kejadian itu seolah sebuah hiburan pagi. Satu di antara mereka berkata dalam bahasa Jepang yang Raffi tak sepenuhnya pahami, tapi cukup tahu maknanya. Lihat, tukang pel itu pikir dia bisa bicara seperti orang penting. Tawa pun pecah lagi. Namun di antara suara tawa itu, Raffi berhenti. Ia tidak menoleh. Ia hanya menatap bayangan dirinya di lantai yang masih basah. Bayangan itu bergetar, pecah oleh pantulan cahaya air, seolah ikut menegur dirinya. Apa aku terlalu berani? Apa aku seharusnya diam saja? Tapi semakin ia berpikir, semakin suara di dadanya berteriak, menolak tunduk. Supervisor datang, menepuk bahunya pelan, mencoba meredakan suasana. Sudah, Raffi, jangan diambil hati. Mereka begitu memang. Fokus kerja saja. Raffi menatap supervisor itu dan tersenyum samar. Saya tahu, Pak, tapi kadang diam pun bisa salah, ya. Pria Jepang itu terdiam sejenak, lalu mengangguk tanpa kata. Hari itu berjalan seperti biasa, tapi udara di sekitar kolam tak lagi sama. Setiap langkah Raffi, setiap suara air yang jatuh dari ember, terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu, tantangan yang dilontarkan Riku tadi bukan sekadar ejekan spontan. Itu adalah bentuk penghinaan yang ingin menegaskan jarak, bahwa ia hanyalah pekerja yang tak pantas berbagi ruang dengan para juara. Namun di dalam hati kecilnya,
Kalimat itu tak berhenti berputar. Lawan aku di kolam ini. Ia mendengarnya berulang-ulang, seperti gema yang menolak padam. Dan entah kenapa, bukannya takut, ada bagian dirinya yang justru ingin menjawab. Menjelang sore, ketika kolam mulai sepi, Raffi tetap tinggal. Ia berpura-pura masih menyelesaikan pekerjaan. Cahaya matahari sore menembus kaca besar, menyorot air yang kini tampak seperti lembaran kaca bening. Ia berdiri di tepi kolam, menatap dalam, lalu melepas napas panjang. Kolam ini tidak punya negara, gumamnya. Airnya sama dimanapun. Ia ingat masa lalu, saat ia masih menjadi mahasiswa, ikut lomba renang antar kampus di Surabaya. Saat itu, air bukan simbol perbedaan, tapi tempat di mana semua orang sama. Tidak ada kasta, tidak ada jabatan, hanya napas dan ritme tubuh yang berpacu dengan arus. Tapi itu dulu, sebelum hidup memaksanya berhenti bermimpi, sebelum ia pergi ke negeri orang untuk sekadar mencari penghidupan. Raffi berjongkok, menyentuh permukaan air. Dingin, jernih. Tapi di balik kejernihan itu, ia bisa melihat wajahnya sendiri, penuh letih tapi juga menyala. Kamu bilang aku cuma tukang pel, bisiknya lirih. Tapi air tidak peduli siapa yang menyentuhnya. Suara langkah kaki dari belakang membuatnya menoleh. Riku berdiri di ambang pintu kolam, membawa tas renangnya. Terlihat santai namun matanya menatap tajam. Masih di sini? Tanya Riku. Nada suaranya ringan tapi menusuk. Raffi mengangguk, membersihkan bagian terakhir. Riku mendekat beberapa langkah. Aku serius. Soal tantangan tadi. Besok pagi, sebelum latihan. Kalau kamu berani, datang ke sini. Kita lihat apakah tukang pel bisa berenang lebih dari satu lintasan. Ia berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban. Setelah kepergiannya, ruang terasa kosong namun bergemuruh. Raffi menatap air lagi. Hatinya berdebar. Sebagian dirinya ingin menolak. Sebagian lagi justru tersenyum. Ia tahu, itu bukan sekadar tantangan olahraga. Itu adalah ujian harga diri. Malamnya, di kamar sempit asramanya, Raffi duduk di tepi ranjang kecil. Ia membuka ponsel, melihat foto ibunya yang sudah lama tersimpan di galeri. Perempuan tua dengan senyum lembut, berdiri di depan rumah sederhana di Gresik. Ia menyentuh layar, seolah bisa merasakan kehangatan dari jarak ribuan kilometer. Bu, kalau Raffi jatuh lagi, Raffi harus diam, atau coba berenang lagi? Tidak ada jawaban, tentu saja. Tapi dalam diam itu, hatinya bergetar. Ia memejamkan mata, dan di antara lelah yang menumpuk, ada sesuatu yang seperti suara lembut dari dalam dirinya sendiri. Suara yang dulu hanya ia dengar di masa-masa terendah hidupnya. Jangan takut air. Nak, air tidak menelan orang yang berniat jujur. Raffi menunduk, menitikan air mata kecil yang tak bisa ia tahan. Ia tidak menangis karena takut, tapi karena merasa kecil di hadapan takdir yang tiba-tiba menuntunnya ke titik ini. Ia berbisik pelan. Allah, kalau memang ini bukan kesombongan, beri aku kekuatan untuk sekadar mencoba. Aku tidak mau menang, aku cuma mau dihargai. Hening. Tapi entah mengapa, rasa sesak di dadanya perlahan berubah menjadi tenang. Ia memejamkan mata lebih dalam, lalu menarik napas panjang. Dalam kepalanya, ia bisa membayangkan bayangan air kolam, pantulan cahaya, dan dirinya yang menyelam tanpa suara. Pagi berikutnya masih jauh, tapi malam itu, Raffi tahu hidupnya telah berpindah arah. Tantangan yang lahir dari penghinaan telah menjadi api kecil di dalam dadanya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya, tapi ia tahu satu hal dengan pasti, bahwa mulai saat itu, ia tidak lagi hanya mengepel lantai. Ia sedang bersiap untuk membersihkan sesuatu yang lebih besar, keraguan di dalam dirinya sendiri. Pagi berikutnya datang dengan langit kelabu. Embun masih menggantung di kaca asrama ketika Raffi bangun lebih cepat dari biasanya. Biasanya ia butuh beberapa menit untuk menenangkan kepala. Tapi kali ini jantungnya sudah berdegup bahkan sebelum matahari naik. Di luar jendela, dunia tampak biasa, tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergetar seperti air sebelum badai. Ia mencuci wajah di wastafel kecil,
menatap cermin kusam. Wajah yang menatap balik padanya tanpa asing. Mata yang lelah tapi menyala. Bibir yang menahan gemetar. Ia tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tantangan yang dilontarkan Riku kemarin bukan sekadar olok-olok. Kini menjadi panggilan yang tak bisa ia abaikan. Ini bukan tentang menang, katanya pelan pada bayangannya sendiri. Ini tentang berdiri. Langkahnya ke tempat kerja terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap orang yang ia lewati seolah tahu sesuatu. Beberapa pekerja migran asal Indonesia menatapnya dengan tatapan yang sulit ia artikan. Sebagian khawatir, sebagian bangga. Mereka mendengar kabar itu dari mulut ke mulut. Raffi, si tukang pel dari Surabaya, akan melawan atlet nasional Jepang. Seorang rekan kerja, Tono, menghampirinya di lorong. Raff, beneran kamu terima tantangan itu? Suaranya setengah berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Raffi mengangguk perlahan. Gila kamu, kata Tono. Mereka itu bukan main-main. Kalau kamu kalah, mereka akan semakin merendahkan kita semua. Raffi menatap Tono dengan tenang. Justru itu, nomor. Kalau aku diam, mereka pikir kita memang pantas diinjak. Kata-kata itu membuat Tono terdiam. Ia menepuk bahu Raffi pelan, lalu berkata lirih. Kalau gitu, hati-hati. Jangan anggap remeh air di tempat orang. Hari itu berjalan lambat. Setiap suara, setiap langkah, terasa seperti gema yang mengingatkan bahwa waktu semakin dekat. Raffi tetap bekerja seperti biasa, mengepel, mengangkat ember, mengeringkan lantai, tapi dalam setiap gerakannya, ada getar tekad yang membuatnya berbeda. Ia tak lagi sekadar bekerja untuk gaji, ia sedang menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar, membuktikan nilai dirinya sendiri. Menjelang sore, setelah semua atlet selesai latihan, ia duduk di bangku panjang dekat kolam. Air di depannya tampak tenang, namun ia tahu betul bahwa ketenangan itu bisa berubah kapan saja menjadi pusaran. Ia menatap permukaan itu lama sekali, sampai bayangan lampu mulai memantul di dalamnya. Dalam kesunyian itu, ia memejamkan mata. Ia membayangkan wajah ibunya lagi, wajah yang selalu muncul di setiap titik rapuh hidupnya. Ia masih ingat saat ia ingin berhenti kuliah dulu karena tak punya uang, dan ibunya hanya berkata, air bisa mengikuti bentuk wadah, tapi jangan pernah biarkan air di dalammu jadi kotor karena dunia. Kalimat itu terasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia mengangkat kepala, menatap langit-langit gedung yang luas, lalu berbisik pelan. Allah, aku tidak minta kemenangan. Aku hanya minta jangan biarkan aku takut. Di tempat lain, para atlet Jepang membicarakan hal yang sama. Di ruang ganti yang dingin dan penuh cermin, Riku duduk sambil mengikat tali kacamata renangnya. Salah satu rekan setimnya, Hiroshi, tertawa. Kau benar-benar akan berenang melawan petugas kebersihan itu. Riku tersenyum tipis. Kenapa tidak? Anggap saja hiburan. Dunia butuh tontonan kecil kadang-kadang. Hiroshi menggeleng. Kau terlalu keras pada orang-orang kecil. Riku menjawab tenang. Kalau mereka tahu tempatnya, aku tak perlu keras. Kata-kata itu menjadi percikan yang menyalakan semangat di kedua sisi. Bagi Riku, ini ajang mempertahankan martabatnya sebagai juara. Bagi Raffi, ini tentang merebut kembali martabatnya sebagai manusia. Menjelang malam, para pekerja Indonesia di sekitar fasilitas itu mulai tahu bahwa besok akan ada pertandingan tak resmi di kolam utama. Mereka tak punya tiket, tak punya kursi di tribun, tapi kabar itu menyebar lewat pesan dan obrolan di kantin kecil. Seorang perempuan parubaya, rekan kerja di bagian kebersihan, berbisik sambil mengeringkan tangan. Kalau dia bisa berdiri di hadapan mereka, kita semua akan lebih tegak besok. Raffi duduk sendirian di ruang istirahat. Lampu remang. Aroma kopi instan memenuhi udara. Ia membuka ponselnya, mengetik pesan singkat ke ibunya di Indonesia. Bu, Raffi baik. Doain Raffi ya. Besok ada hal penting. Bukan kerja, tapi soal harga diri. Ia menatap layar lama, menunggu balasan. 5 menit kemudian, pesan masuk. Nak, air tenang bukan karena lemah. Dia cuma tahu kapan harus diam. Tapi kalau sudah bergerak,
Tak ada yang bisa menahannya. Doa ibu selalu buatmu. Raffi tersenyum, menutup ponselnya, lalu menatap tangannya sendiri. Kasar, penuh kapalan, tapi di balik kulit keras itu ada sesuatu yang masih lembut. Keyakinan bahwa manusia tidak diukur dari pekerjaannya, tapi dari cara ia menjaga dirinya tetap jujur di tengah dunia yang merendahkan. Di luar, angin malam mulai bertiup. Daun-daun sakura berguguran pelan, menari di udara. Ia menatapnya lama, lalu berdiri. Ada ketenangan yang aneh di dadanya. Bukan karena ia yakin akan menang, tapi karena ia sudah berhenti takut kalah. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamarnya dan berbisik lirih. Kalau besok aku gagal, biarlah aku gagal dalam usaha, bukan dalam diam. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan hati yang tenang, karena dalam diam itu, ia tahu, besok bukan lagi tentang air, tapi tentang janji. Janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menunduk pada hinaan. Dan di antara dengung kipas tua dan cahaya neon yang remang, janji itu mengeras di dalam dada Raffi, menjadi sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, menjadi keberanian yang lahir bukan dari kemarahan, tapi dari keyakinan bahwa setiap manusia, sekecil apapun, berhak untuk dihormati. Malam turun pelan di atas Tokyo, membawa udara dingin yang menggigit. Lampu-lampu jalan berpendar samar di trotoar basah. Raffi berjalan sendirian. Jaket kerjanya masih melekat, dan napasnya membentuk uap putih setiap kali ia mengembuskannya. Ia baru saja selesai shift malam, tapi langkahnya tidak mengarah pulang ke asrama. Kakinya bergerak mengikuti suara hatinya sendiri, menuju kolam renang umum di pinggir kota, tempat ia tahu penjaganya sudah tua dan sering tertidur di pos. Di sana, air kolam berkilau tenang, seolah menunggunya. Raffi berdiri lama di tepi, hanya mendengarkan suara tetesan air dari pipa bocor di sudut ruangan. Latihan dalam diam, bisiknya pelan. Mungkin cuma ini cara aku bisa bicara. Ia menatap permukaan air yang datar, lalu perlahan melepaskan jaket, menaruh handuk di bangku, dan menyentuh air dengan ujung kakinya. Dingin. Tapi ada sesuatu dalam dingin itu yang membuat dadanya hangat, seperti menyentuh kenangan yang lama hilang. Ia melompat ke dalam. Suara cipratan air menggema singkat, lalu hening. Hanya ada suara napasnya di bawah permukaan, berganti antara berat dan teratur. Ia mulai berenang, pelan, mengulang gerakan yang sudah lama tak ia lakukan. Ototnya kaku, napasnya cepat habis, tapi ia tak berhenti. Ia tahu tubuhnya harus mengingat lagi apa yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Setiap kali ia menggerakkan tangannya, bayangan wajah Riku Tanabe muncul di pikirannya. Tatapan merendahkan itu, tawa para atlet, kalimat yang masih membakar di telinganya. Kamu cuma tukang pel, kalau berani lawan aku di kolam ini. Raffi menutup matanya di tengah air, menggerakkan tubuhnya lebih dalam, melawan arus yang sebenarnya tidak ada. Ia sedang melawan rasa kecil di dalam dirinya sendiri. Waktu berjalan tanpa terasa. Setiap kayuhan jadi bentuk doa. Setiap tarikan napas jadi tekad baru. Di sela-sela lelah, Raffi menatap langit-langit ruangan yang remang dan berbisik lirih. Allah, aku tidak punya pelatih, tidak punya dukungan. Tapi aku punya niat. Tolong jaga niat ini. Jangan sampai hilang di tengah air. Setelah 1 jam, tubuhnya mulai gemetar. Ia naik ke pinggir kolam, terengah, lalu tertawa kecil pada dirinya sendiri. Masih bisa, katanya. Belum mati. Ia menatap tangannya yang menggigil, lalu mengepalkan keduanya di depan dada. Air tidak menolak siapapun, asal dia mau jujur padanya. Beberapa malam berikutnya, ia melakukan hal yang sama. Setelah bekerja, ia pergi ke kolam itu. Kadang ia hanya berenang beberapa lintasan, kadang hanya duduk di tepi, mengatur napas. Tapi setiap malam, langkahnya lebih mantap, dan setiap kali menyelam, ada semacam kedamaian yang menenangkan. Di sela latihan diamnya, Raffi mulai memperhatikan setiap detail kecil yang dulu ia abaikan. Cara tubuhnya meluncur, cara dadanya mengatur udara, cara air bergetar di bawah tangan. Ia mulai mengingat kembali ritme lama,
Teknik gaya bebas yang pernah diajarkan pelatih universitasnya dulu. Ia bahkan meminjam buku renang dari perpustakaan umum, menyalin catatan kecil di kertas bekas. Namun latihan itu tak hanya menguji fisik. Ia juga melatih hatinya untuk menahan semua tekanan yang datang dari sekitar. Di tempat kerja, bisikan-bisikan mulai terdengar semakin jelas. Dengar-dengar si Raffi mau tanding sama Riku. Hah, serius? Mau mati dia? Kasihan. Kadang orang kecil memang gak tahu batas. Raffi mendengarnya semua. Tapi ia tak lagi marah. Ia hanya tersenyum kecil, menyapu lantai lebih cepat, lalu menjawab singkat. Orang yang gak punya batas, kadang justru yang paling tahu sejauh mana bisa bertahan. Malam berikutnya, di kolam renang umum yang sama, ia datang lebih awal. Hujan turun di luar, menimbulkan gema lembut di atap seng. Ia berdiri di tepi kolam, menatap pantulan dirinya sendiri. Tubuhnya tampak kurus tapi matanya tajam, penuh api yang dulu tak pernah ia kenal. Riku mungkin lahir untuk berenang, gumamnya pelan. Tapi aku lahir untuk bertahan. Ia menyelam lagi, kali ini dengan tempo yang lebih cepat. Tangannya membelah air dengan presisi, kakinya menendang kuat, dan napasnya mulai stabil. Ia berlari di dalam air, seolah melawan bayangan masa lalu yang selalu menahannya di dasar. Di setiap lintasan, ia mengingat semua orang yang pernah menertawakannya, semua hari yang ia jalani dalam diam, semua doa yang tak terucap. Ketika ia akhirnya berhenti di tepi kolam, air mengalir dari wajahnya, bercampur dengan keringat dan lelah yang tidak bisa dibedakan. Ia menatap ke atas, menutup mata, lalu berbisik. Kalau nanti aku kalah, setidaknya aku kalah dengan cara yang jujur. Ia tidak tahu ada seseorang memperhatikan dari kejauhan. Penjaga kolam yang tua itu, berdiri di balik kaca, memandanginya dengan rasa heran. Pria tua itu mendekat, membuka pintu, dan berkata dalam bahasa Jepang pelan, "Kau bukan cuma membersihkan lantai, ya?" Raffi menatapnya, tersenyum lemah. "Saya cuma mau bersihkan hati, Pak." Penjaga itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Orang yang berenang dengan hati, tidak pernah benar-benar tenggelam. Ucapan itu menancap di benak Raffi. Malam itu, ia berjalan pulang dalam hujan, tanpa payung. Setiap tetes air yang jatuh di wajahnya terasa seperti pengingat, bahwa air bisa jadi dingin, bisa jadi tajam, tapi juga bisa menyembuhkan. Ia berjalan tanpa tergesa, melewati lampu-lampu jalan yang redup, dengan langkah yang kini berbeda. Mantap, terukur, dan tak lagi menunduk. Dan di dalam diam malam Tokyo yang basah, Raffi tahu satu hal pasti. Kolam itu bukan lagi tempat ia membersihkan lantai, tapi tempat ia membersihkan dirinya sendiri. Latihan itu mungkin tak akan mengubah nasibnya, tapi telah mengubah siapa dirinya. Ia tidak lagi sekadar seorang pekerja. Ia kini seorang yang sedang berjuang, bukan melawan orang lain, tapi melawan rasa tidak percaya pada dirinya sendiri. Raffi duduk di tepi kolam renang umum yang sepi, tangan menekuk lutut, napasnya berat tapi matanya tetap fokus menatap permukaan air yang tenang. Malam itu, gedung kolam renang dipenuhi cahaya remang, memantulkan kilauan di permukaan air yang beriak pelan. Di luar, hujan baru reda, meninggalkan aroma basah yang menenangkan namun juga menyisakan kesendirian yang dalam. Setiap percikan air kecil dari pipa bocor terdengar seperti detak waktu yang mengingatkannya. Ini bukan hanya latihan fisik, tapi juga ujian ketahanan mental. Ia menenggelamkan tangan ke air, merasakan dingin yang menembus kulitnya, lalu menatap refleksi wajah sendiri yang terdistorsi oleh riak air. Tubuhnya kurus, tangan dan kakinya tidak berotot besar seperti para atlet profesional, tapi matanya menyala dengan tekad yang dalam. Setiap gerakan yang ia lakukan malam ini adalah percakapan diam dengan dirinya sendiri. Ia bukan hanya melawan rasa lelah, tapi juga semua hinaan dan keraguan yang pernah menempel padanya. Malam itu, Raffi melakukan latihan yang berbeda. Ia tidak hanya berenang gaya bebas atau mengulang lintasan, tapi juga berlatih menahan napas lebih lama di bawah air, menekuk tubuh, menendang kaki, dan mengatur ritme gerakan dengan presisi yang sempurna. Ia mengingat semua teknik yang pernah dipelajari dulu, dari pelatih universitas hingga latihan sendiri di kolam sepi di Gresik.
Semua itu kembali diingatnya satu persatu. Seolah setiap ingatan menjadi bahan bakar untuk menolak menyerah. Sambil berlatih, pikirannya melayang pada ejekan Riku Tanabe. Kamu cuma tukang pel, kalau berani lawan aku di kolam ini. Kata-kata itu dulu menusuk, membuatnya merasa kecil, tak berarti. Tapi malam ini, kata-kata itu bukan lagi luka, melainkan pengingat. Pengingat bahwa seseorang harus menemukan kekuatan sendiri dalam kesendirian, dalam sunyi, dalam setiap latihan yang tak terlihat orang lain. Beberapa kali, tubuhnya hampir berhenti. Otot-ototnya menjerit. Paru-parunya terbakar oleh udara yang tak cukup. Ia ingin menyerah, ingin mengangkat kepala, ingin meninggalkan kolam itu dan pulang ke asrama yang hangat. Tapi dalam hati, ada suara kecil yang terus memanggil. Lawan ini untuk dirimu sendiri, Raffi. Bukan untuk siapapun. Ia menutup mata saat menahan napas di bawah air, membiarkan dunia luar hilang. Hanya ada dia dan air yang dingin, menekan tubuhnya namun juga memaksa setiap serat otot bekerja. Ada rasa sakit yang tajam di bahu dan kaki, tapi juga ada rasa damai yang aneh. Damai karena tubuhnya mampu bertahan, karena hati dan pikirannya masih satu tujuan. Raffi muncul ke permukaan, menghirup udara dengan cepat, meneguk air dengan tidak sengaja karena terengah, lalu tersenyum lelah. Ia menatap kolam yang sebelumnya tampak menakutkan, kini terasa seperti rumah kedua, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa dihina, tanpa dihakimi. Ia mengerti, kolam ini bukan sekadar tempat latihan fisik, tapi juga tempat membersihkan diri dari segala rasa takut dan rendah diri yang selama ini ia bawa. Selama beberapa minggu berikutnya, latihan itu berulang setiap malam. Tidak ada sorak penonton, tidak ada kamera, hanya suara cipratan air dan napas Raffi sendiri. Tapi semakin lama, tubuhnya mulai beradaptasi. Gerakan yang tadinya kaku kini lebih luas, napasnya lebih panjang, dan setiap lintasan terasa lebih ringan meski otot masih menjerit. Ia mulai merasakan kemajuan, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Setiap kali selesai latihan, ada rasa bangga yang membara dalam hati, bukan karena orang lain melihatnya, tapi karena ia tahu, ia telah berjuang tanpa kompromi. Di tengah semua latihan diam itu, Raffi menemukan satu hal yang lebih berharga daripada kecepatan atau teknik, ketenangan dalam menghadapi tekanan. Ia belajar bahwa kadang kemenangan terbesar bukan tentang siapa yang tercepat atau paling kuat, tapi tentang siapa yang tidak berhenti walau dunia memandang rendah. Ia belajar bahwa keberanian lahir dari hati yang tetap teguh dalam sunyi. Malam-malam itu membentuk Raffi perlahan, mengubahnya dari seorang pekerja yang mudah merasa kecil menjadi seseorang yang memahami arti kekuatan sejati. Saat ia menutup matanya untuk tidur di asrama, tubuh lelah tapi hati penuh, ia tersenyum dalam gelap, bahwa setiap cipratan air, setiap tarikan napas, dan setiap detik kesepian di kolam itu telah menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari yang lebih besar. Sebuah tantangan yang tidak hanya menguji fisik, tapi juga keberanian dan harga diri. Raffi tahu, besok mungkin ia akan menghadapi Riku lagi, atau tantangan lain yang lebih besar. Tapi malam ini, di tepi kolam yang sunyi, ia sudah menang. Menang melawan rasa takut, menang melawan hinaan, dan menang melawan keraguan yang lama menghantui hatinya. Di sana, di tengah dingin dan sepi, Raffi menemukan satu hal yang tak bisa diukur siapapun, kekuatan dalam dirinya sendiri. Peluit itu terdengar seperti petir di dalam dada Raffi. Suaranya memecah udara yang semula hening, menggema di dinding-dinding kolam renang seperti tanda perang. Dalam satu tarikan napas, tubuhnya melesat ke air bersama Riku Tanabe. Air menyambut mereka dengan percikan tajam, membelah dua lintasan yang kini menjadi saksi bagi sesuatu yang lebih dari sekadar lomba. Ini adalah pertempuran harga diri. Dari awal, keunggulan Riku sudah tampak jelas. Gerakannya cepat, presisi, dan nyaris tanpa kesalahan. Ia seperti bagian dari air itu sendiri. Tubuhnya meluncur halus, menghasilkan gelombang kecil yang teratur. Sementara Raffi, meski berusaha menyesuaikan tempo, sempat tersentak oleh dinginnya air. Nafasnya terburu, tubuhnya sedikit kaku, dan percikan air dari lintasan Riku membuat matanya perih. Namun di balik kesulitan itu, ada sesuatu yang tumbuh, keteguhan. Raffi tidak berenang untuk menang.
Ia berenang untuk menolak tenggelam. Ia menatap garis hitam di dasar kolam, satu-satunya panduan yang ia punya, dan mengingat semua malam yang ia habiskan sendirian berlatih di kolam sepi. Aku pernah sampai sini, bisiknya dalam hati. Jadi aku juga bisa sampai ke sana. Beberapa meter pertama terasa seperti ujian pernapasan, bukan kecepatan. Air menekan dadanya, membuat paru-parunya terasa penuh. Tapi ia menolak naik ke permukaan lebih cepat. Ia tahu satu hal, yang kuat bukan yang paling cepat, tapi yang paling sabar menahan napas. Di tribun, para penonton mulai bersorak. Nama Riku bergema dari segala arah. Gun battle, Riku. Cepat, tunjukkan perbedaanmu. Suara mereka seperti pisau tajam yang menusuk telinga Raffi. Tapi ia memilih menenggelamkannya di dalam air. Ia tahu, dunia di atas sana tidak akan pernah berpihak padanya. Di bawah air, hanya ada dirinya dan garis lintasan. Setelah satu panjang kolam, tubuhnya mulai terbiasa. Ia menemukan ritme. Tarik napas di kanan, hembus di kiri. Tangan kanan menarik kuat, tangan kiri mengikuti, kaki menendang stabil. Gerakannya kini lebih tenang, lebih terkendali. Setiap kali ia muncul ke permukaan, sekilas matanya menangkap bayangan Riku di depan. Jarak itu mungkin masih jauh, tapi tidak lagi mustahil. Riku mulai memperlambat sedikit, dengan percaya diri yang nyaris angkuh. Ia tahu ia unggul jauh, dan di pikirannya, lomba ini sudah selesai sejak peluit pertama berbunyi. Namun, di balik itu, ia tidak sadar bahwa arus air yang ia ciptakan justru memberi dorongan kecil bagi Raffi. Gelombang sisa itu membantu tubuh Raffi meluncur lebih cepat, seperti air sendiri sedang berpihak padanya. Separuh lintasan kedua menjadi titik di mana tubuh Raffi mulai memberontak. Otot lengannya menjerit, paru-parunya menuntut udara, dan matanya mulai buram oleh klorin. Ia ingin berhenti. Hanya sekejap. Tapi di antara denyut kesakitan itu, muncul bayangan wajah ibunya, senyum lembut dari foto yang selalu ia simpan di saku kerjanya. Suara ibunya menggema lembut di pikirannya. Nak, kalau kamu kalah karena menyerah, kamu nggak pernah benar-benar berenang. Seketika, tubuhnya bergerak lagi. Bukan karena kekuatan, tapi karena kenangan. Ia menahan rasa panas di dada, menutup telinga dari dunia luar, dan membiarkan tubuhnya menyatu dengan air. Ia mulai berenang bukan dengan tenaga, tapi dengan hati. Di sisi lain, Riku menoleh sedikit ke samping. Ia melihat Raffi masih mengejar, bukan di jarak yang dekat, tapi juga bukan sejauh yang ia duga. Ada sesuatu yang membuat keningnya berkerut. Dia belum menyerah, pikirnya. Kenapa orang ini masih di belakangku? Ia menambah kecepatan. Air kembali bergejolak. Tapi kini penonton mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Raffi tidak lagi tertinggal sejauh tadi. Gerakannya sederhana, tapi efisien. Tidak secepat Riku, tapi stabil dan tenang. Seorang komentator berbisik pada rekannya. Tekniknya bukan teknik modern. Itu gaya klasik, tapi sangat efisien. Siapa sebenarnya orang ini? Raffi tidak mendengar apapun. Ia hanya tahu bahwa setiap tarikan tangan adalah satu langkah menuju janji yang ia buat semalam. Janji bahwa ia tidak akan berhenti selama tubuhnya masih bisa bergerak. Ketika ia mencapai ujung kolam untuk putaran ketiga, ia menyentuh dinding dengan keras, membalik tubuhnya dengan satu hentakan, dan meluncur lagi. Ototnya menolak, tapi matanya tetap terbuka. Dalam benaknya, ia melihat semua hal yang membuatnya sampai di sini. Malam-malam di kolam umum, air hujan yang menetes di atap asrama, tatapan rendah para pekerja yang takut berbicara. Semua itu menjadi bahan bakar bagi langkahnya di dalam air. Di detik-detik itu, rasa sakit dan semangat bercampur menjadi satu. Setiap denyut di tubuhnya adalah pengingat bahwa ia berenang bukan untuk membuktikan dirinya lebih baik, tapi agar dunia berhenti memandang rendah orang kecil. Ketika akhirnya ia muncul ke permukaan untuk mengambil napas, sorakan penonton terdengar seperti gemuruh badai. Ia tidak tahu untuk siapa sorakan itu. Mungkin untuk Riku. Mungkin untuknya. Tapi baginya, itu tidak penting. Yang penting adalah, ia masih di dalam perlombaan.
Ia belum kalah. Air terasa semakin berat. Namun langkahnya tidak berhenti. Ia menatap ke depan. Dan untuk pertama kalinya melihat punggung Riku dengan jelas. Hanya beberapa meter di depan. Ia tersenyum dalam hati. Bukan karena percaya akan menang. Tapi karena sadar bahwa ia sudah melampaui dirinya yang dulu. Terus, bisiknya lirih di antara buih air. Sedikit lagi. Terus, Raf. Ketika mereka mendekati dinding akhir lintasan ketiga, suasana kolam menjadi tegang. Riku mulai menambah kecepatan. Tapi gerakannya kini terlihat terburu-buru. Raffi tetap tenang. Tangannya meluncur. Napasnya teratur. Seperti air itu sendiri kini memandunya. Sebelum tangan mereka menyentuh dinding, Raffi menarik napas terakhirnya di bawah air. Dalam 1 detik yang terasa seperti keabadian, ia melihat dunia menjadi sunyi. Tidak ada sorakan, tidak ada hinaan, tidak ada batas. Hanya dirinya dan air yang memeluknya erat. Dan di sana, di bawah air yang tenang, Raffi tersenyum kecil. "Aku masih di sini," katanya dalam hati. "Aku belum tenggelam." Peluit kedua berbunyi. Pertanda akhir sudah dekat. Tapi bagi Raffi, yang baru saja melewati batas dirinya sendiri, perlombaan itu baru saja benar-benar dimulai. Air bergemuruh di sekelilingnya. Namun bagi Raffi, semuanya terasa perlahan. Setiap gerakan kini menjadi pertempuran antara tubuh dan jiwa. Setiap hentakan tangan, setiap ayunan kaki, adalah perjuangan untuk menolak menyerah. Riku masih di depan, tapi jaraknya semakin tipis, seperti garis tipis di antara mimpi dan kenyataan yang mulai kabur. Sementara itu, penonton yang semula hanya bersorak untuk Riku kini mulai terdiam. Beberapa dari mereka berdiri, memandang ke arah lintasan Raffi. Ada sesuatu dalam cara pria Indonesia itu berenang, bukan sekadar teknik, tapi keteguhan yang terpancar dari setiap gerakannya. Satu persatu orang mulai menepuk tangan, pelan, kemudian makin ramai. Tak ada yang tahu untuk siapa sorakan itu, tapi suara itu menembus air, menyentuh jantung Raffi yang hampir kehabisan tenaga. Napasnya kini berat. Dada terasa seperti dicekik oleh air yang tak berhenti menekan. Otot-ototnya mulai kehilangan kekuatan. Setiap ayunan terasa seperti menarik batu besar. Tapi justru di titik itu, pikirannya menjadi paling jernih. Ia tidak lagi berpikir tentang Riku, atau tentang siapa yang akan menang. Ia hanya memikirkan satu hal, untuk apa ia mulai berenang hari ini. Dalam keheningan air, di antara denyut jantung yang menggema di telinga, muncul potongan ingatan yang tak bisa ia kendalikan. Ia melihat dirinya di kolam renang kecil di Gresik. Anak kecil dengan kulit legam berlari ke tepi air sambil tertawa. Ayahnya berdiri di pinggir kolam, membawa jam tangan rusak, tersenyum sambil berkata, "Jangan takut tenggelam, Nak. Air cuma mau kenal sama kamu dulu." Ingatan itu membuat dadanya bergetar. Ia ingin menangis, tapi air menelan semua emosi itu. Di sela kepayahan, ia menggumam pelan dalam hati, "Allah, kalau memang ini bukan untuk menang, biarkan aku cukup kuat untuk menyelesaikan." Tiba-tiba, langkahnya sedikit goyah. Napasnya tertahan, matanya buram. Dunia di sekitarnya berputar. Ia kehilangan satu ketukan gerakan. Tubuhnya sempat turun ke dasar air. Dingin, gelap. Tapi dari dasar itu, ia melihat bayangan cahaya dari atas permukaan, berkilau seperti serpihan matahari yang patah. Di sanalah suara ibunya datang lagi, lembut, namun penuh kekuatan. "Kalau kamu jatuh, Nak, jangan tunggu orang bantu. Berdirilah dulu, baru minta tolong." Dengan sisa tenaga yang ia punya, Raffi menendang kuat, tubuhnya kembali naik. Ia menembus permukaan dengan semburan air yang tinggi, mengambil napas keras seolah baru kembali dari dunia lain. Sekelilingnya tampak kabur, tapi ia masih melihat garis lintasan di depan. Masih ada beberapa meter lagi. Sorakan penonton kini makin keras. Beberapa orang berteriak menyebut namanya. Entah mereka tahu siapa dia atau hanya terpikat pada semangatnya. "Raffi, ayo!" teriak seseorang di barisan belakang. Suara itu seperti cambuk halus yang membuat darahnya kembali mengalir cepat. Riku yang ada di depan menoleh sekilas.
Ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup. Mata Raffi yang menatap lurus padanya. Tanpa marah, tanpa ambisi, hanya keteguhan yang tidak bisa dijelaskan. Tatapan itu membuat Riku merasa aneh. Seolah semua kemenangan yang pernah ia miliki menjadi kosong. Ia bukan lagi berenang untuk membuktikan dirinya, tapi untuk menghindari bayangan seseorang yang tidak bisa ia kalahkan dengan kecepatan. Raffi menurunkan kepalanya lagi ke air. Dunia menjadi sunyi. Hanya ada suara degup jantung dan aliran air di sekitarnya. Setiap gerak terasa sakral. Setiap tarikan tangan seperti doa yang bergerak. Ia tahu tubuhnya sudah hampir habis. Tapi ada sesuatu di dalam dadanya yang lebih kuat dari rasa lelah. Keyakinan bahwa air bukan musuh, melainkan jalan pulang. Setiap meter terasa seperti perjalanan pulang ke dirinya sendiri. Ia ingat bagaimana dulu, ketika semua mimpinya patah. Ia mengira Allah sudah menutup pintu untuknya. Tapi kini, di tengah air asing di negeri orang, ia justru merasakan seolah pintu itu terbuka sedikit. Cukup untuk sebuah harapan kecil menembus masuk. Allah, jangan biarkan aku menyerah sebelum waktuku, gumamnya di antara hembusan napas terakhirnya. Riku mulai panik. Ia menambah kecepatan, tapi tubuhnya mulai kehilangan kendali. Gerakannya tidak sehalus tadi. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Ia terlalu sering menang, tapi belum pernah merasa takut seperti ini. Takut bukan karena akan kalah, tapi karena merasa kehilangan makna dari kemenangan itu sendiri. Sementara itu, Raffi terus melaju. Tangannya bergerak perlahan tapi pasti. Wajahnya kini tenang, tak lagi menegang. Dalam hatinya, ia sudah berdamai. Entah ia akan menang atau kalah, ia sudah melampaui batas dirinya sendiri. Ia sudah membuktikan bahwa kehormatan tidak perlu diteriakan. Cukup dijaga dengan ketulusan. Setiap detik menjadi berat, tapi juga indah. Ia merasakan air seperti mengangkatnya, bukan menenggelamkan. Mungkin inilah cara semesta berkata, kamu sudah cukup berjuang. Tapi Raffi tidak berhenti. Ia terus berenang. Satu gerak, satu tarikan napas, satu langkah lagi menuju garis akhir. Ketika dinding kolam mulai terlihat di depan, matanya berkaca-kaca di bawah air. Ia tahu, itu bukan sekadar batas lintasan. Itu adalah akhir dari semua diam, semua penghinaan, semua rasa kecil yang selama ini ia simpan. Di sana, di ujung kolam itu, ada harga dirinya sendiri yang menunggu untuk disentuh. Satu tarikan lagi. Satu ayunan tangan terakhir. Dunia di sekelilingnya memudar. Hanya tersisa degup jantung yang berat dan gema air yang melingkupi tubuhnya. Dan di tengah segala kesunyian itu, ia berkata dalam hati dengan penuh ketenangan. Allah, jika aku harus berhenti di sini, biarkan aku berhenti dengan cara terhormat. Raffi meluncur ke depan. Tubuhnya seperti diselimuti cahaya biru dari pantulan air. Ia tidak tahu siapa yang akan menyentuh dinding lebih dulu. Tapi bagi Raffi, yang penting bukan siapa yang tiba di sana. Yang penting adalah bahwa ia tidak pernah berhenti berenang. Air memercik tinggi ketika dua tubuh menyentuh dinding kolam hampir bersamaan. Suara cipratan itu menggema seperti dentuman halus di ruang tertutup, menciptakan keheningan aneh setelahnya. Tak ada yang tahu siapa yang lebih dulu. Hanya ada kelelahan, napas yang terengah, dan dada yang naik turun seolah mencari udara dari dunia yang tiba-tiba terlalu sempit. Raffi menunduk di pinggir lintasan. Matanya menatap permukaan air yang bergetar. Nafasnya berat, bahunya berguncang. Ia tidak tahu apakah ia berhasil menyentuh dinding lebih dulu atau tidak, dan entah kenapa, ia juga tidak terlalu peduli. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia sudah sampai. Ia tidak berhenti di tengah. Ia menyelesaikan apa yang dimulai. Sementara itu, Riku masih terdiam di ujung lintasan. Ia tidak berteriak, tidak mengangkat tangan seperti biasanya setiap kali menang. Ia hanya menatap ke arah Raffi, menatap tubuh kurus pria Indonesia itu yang kini membungkuk di atas air. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan kemarahan, bukan gengsi, tapi rasa kagum yang tumbuh perlahan, seperti benih yang baru disadari telah lama tertanam. Sorakan penonton yang semula pecah mulai mereda menjadi bisik-bisik kebingungan. Siapa yang menang? Tanya salah satu. Mereka hampir bersamaan.
sahut yang lain. Bahkan para juri di pinggir kolam saling menatap, menunggu data resmi dari sensor waktu elektronik. Tapi sebelum hasil keluar, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Raffi. Saat air mulai tenang, ia tiba-tiba merasa dadanya sesak, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, ia mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat, dan entah dari mana, muncul rasa haru yang menyesakkan. Ia ingin tertawa, tapi air mata lebih dulu jatuh dan bercampur dengan air kolam. Ia mengingat setiap malam yang ia lewati sendirian, setiap penghinaan yang ia telan tanpa jawaban, setiap doa yang ia bisikan tanpa tahu apakah didengar atau tidak. Dan sekarang, di sini, di tengah kolam asing di negeri orang, ia merasa seperti semua itu terbayar, bukan dengan kemenangan, tapi dengan kedamaian yang datang dari dalam. Allah, bisiknya lirih. Kalau ini caramu menjawab, aku mengerti sekarang. Riku perlahan keluar dari kolam. Ia berdiri di atas lantai yang licin, menatap Raffi yang masih di dalam air. Biasanya, di momen seperti ini, ia akan menunggu pengumuman, lalu mengangkat tangan dan tersenyum untuk kamera. Tapi kali ini tidak. Ia berjalan mendekat, lalu mengulurkan tangan ke arah Raffi. Untuk sesaat, Raffi hanya menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Lalu dengan ragu, ia menerima uluran itu. Tangan Riku terasa hangat, kokoh, namun tidak lagi sombong. Tidak ada kata yang terucap, tapi dalam genggaman itu, tersampaikan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar permintaan maaf, pengakuan. Tepuk tangan mulai terdengar. 1, 2, lalu ratusan. Penonton yang tadinya hanya mendukung Riku kini berdiri, memberi penghormatan pada dua orang yang baru saja menunjukkan makna sebenarnya dari keberanian. Bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling jujur terhadap dirinya sendiri. Namun Raffi tetap diam. Ia menatap sekeliling dengan pandangan yang sedikit buram. Semua terasa seperti mimpi. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau lega. Yang ia tahu hanya bahwa sesuatu di dalam dirinya berubah selamanya. Seorang petugas mendekat, membawa selembar kertas hasil resmi. Ia menyerahkannya pada juri utama. Ruangan yang tadi riuh kini benar-benar hening, seolah setiap orang menahan napas menunggu kalimat berikutnya. Juri itu berdiri, lalu dengan suara tenang mengumumkan, pemenang, Riku Tanabe, dengan selisih 0,2 detik. Tepuk tangan kembali pecah. Riku menunduk hormat, lalu menatap Raffi. Terima kasih, katanya pelan. Kata-kata sederhana itu justru membuat dada Raffi lebih hangat dari semua tepuk tangan yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Ia tersenyum samar. Tidak perlu terima kasih. Aku cuma berenang. Tapi kau mengubah sesuatu di sini, balas Riku dengan nada yang lebih lembut. Bukan cuma untukku. Kata-kata itu menggantung di udara, menyelinap ke dada Raffi dan menetap di sana. Ia tidak tahu bagaimana menjawab. Ia hanya menatap permukaan air yang kini tenang, memantulkan langit-langit gedung seperti cermin. Dalam pantulan itu, ia melihat dirinya bukan sebagai tukang pel, bukan sebagai orang kalah, tapi sebagai seseorang yang akhirnya diakui. Beberapa menit kemudian, ketika semua orang mulai beranjak pergi, Raffi masih duduk di tepi kolam. Ia menatap lintasan yang tadi ia lewati, mengamati garis hitam di dasar air yang kini terlihat begitu panjang. Ia tahu, garis itu bukan sekadar panduan berenang. Itu adalah simbol perjalanan hidupnya. Lurus, panjang, kadang membuat tenggelam, tapi selalu membawa ke arah yang sama, ke depan. Di sudut ruangan, supervisor yang dulu menenangkannya saat dihina datang mendekat. Ia menepuk bahu Raffi pelan. Kau membuat banyak orang terdiam hari ini, katanya. Raffi menunduk. Aku tidak tahu apa yang mereka lihat. Mereka melihat sesuatu yang jarang mereka temukan. Jawab supervisor itu dengan mata yang hangat. Keberanian yang tidak butuh kemenangan. Kata-kata itu membuat Raffi terdiam lama. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ke langit-langit lagi. Di dalam hatinya, ia berbisik, Allah, terima kasih. Aku tidak menang, tapi aku tidak kalah. Ia bangkit perlahan,
berjalan menuju ruang ganti. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul telah larut di dalam air kolam tadi. Saat melewati pintu keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah air yang berkilau di bawah cahaya lampu. Air itu tampak biasa saja, tapi bagi Raffi, ia tahu di sanalah dirinya dilahirkan kembali. Sore itu, matahari di luar gedung renang tampak redup, memantulkan cahaya keemasan di lantai. Raffi berhenti sejenak, memejamkan mata, membiarkan hangatnya sinar itu menyentuh wajahnya. Dan di tengah keheningan yang damai, satu kalimat melintas di benaknya, sederhana tapi begitu dalam. Kadang, untuk mengangkat kepala, seseorang harus lebih dulu menyelam. Ia tersenyum, menatap langit yang perlahan berubah warna. Dalam diam, ia tahu, air telah mengajarinya hal yang tak bisa diajarkan oleh siapapun, bahwa keberanian bukan tentang siapa yang dilihat dunia, tapi tentang siapa yang berani melawan dirinya sendiri. Malam tiba di Tokyo dengan lembut, membawa udara dingin yang menembus jaket tipis Raffi. Ia berjalan perlahan melewati jalan-jalan yang basah oleh hujan sore sebelumnya. Langkahnya terasa ringan meski tubuhnya masih lelah akibat pertandingan hari itu. Semua riuh suara penonton dan tepuk tangan seolah masih bergema di telinga. Tapi kini tinggal sunyi yang mengelilinginya. Sunyi yang ia rindukan setelah gelombang emosi yang tak terhitung jumlahnya. Raffi sampai di asramanya. Membuka pintu dengan kunci yang terasa berat di tangan. Ruangan kecil itu tampak sama seperti malam-malam sebelumnya. Sederhana, gelap, dan sunyi. Ia menaruh tasnya, melepas sepatu, dan duduk di tepi ranjang. Tubuhnya masih gemetar akibat adrenalin dan kelelahan. Tapi hatinya terasa hangat. Bukan hangat karena kemenangan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Perasaan dihargai, diakui, bahkan oleh orang yang semula memandang rendah. Ia menatap dinding kosong di hadapannya. Sebelumnya, dinding itu hanya tempat menempelkan jadwal kerja, poster kecil, dan catatan sederhana dari teman. Tapi malam itu, dinding itu tampak berbeda. Ia seperti memantulkan semua perjalanan yang baru saja ia lalui. Setiap ejekan, setiap latihan diam, setiap tarikan napas di bawah air yang dingin. Semua itu kini menjadi cerita yang hanya ia sendiri yang benar-benar memahami. Raffi membuka ponsel. Beberapa pesan masuk dari teman dan kerabat di Indonesia. Beberapa bertanya apakah ia menang. Beberapa menulis sekadar menyemangati. Ia membaca semuanya perlahan, satu persatu, lalu tersenyum samar. Terkadang kata-kata sederhana itu lebih menyentuh daripada tepuk tangan ribuan orang. Ia menunduk, memejamkan mata, dan membiarkan diri tenggelam dalam rasa. Air mata jatuh tanpa suara, bercampur dengan rasa lelah yang telah menumpuk berhari-hari. Tapi ada perasaan lega yang aneh, bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia berhasil melewati momen yang paling berat, menghadapi ketakutan, menghadapi hinaan, dan tetap berdiri di depan semua itu dengan kepala tegak. Raffi teringat kembali tatapan Riku Tanabe setelah perlombaan. Tatapan itu tidak lagi penuh ejekan, tapi rasa kagum yang pelan tapi nyata. Dalam hati, ia tersenyum sendiri. Orang yang semula seolah tidak mengenalnya kini mengakui keberanian yang ia miliki. Itu lebih berharga daripada medali, lebih berarti daripada kemenangan yang terlihat di atas kertas. Ia menengok ke arah jendela yang sedikit terbuka. Angin malam membawa aroma basah kota, menembus ke dalam kamar yang sederhana. Raffi menghela napas panjang, membiarkan setiap tetes kelelahan dan ketegangan keluar bersamaan. Ia tahu malam ini adalah malam untuk beristirahat, untuk membiarkan tubuh dan hati pulih, tapi juga malam untuk merenung tentang siapa dirinya, siapa yang ia inginkan, dan apa arti keberanian sejati. Di sudut pikirannya, satu perasaan tumbuh perlahan, rasa percaya. Ia mulai menyadari bahwa meski dunia tidak selalu adil, meski orang-orang bisa meremehkan, ada kekuatan dalam ketekunan yang tidak bisa dihapus. Ia telah membuktikan bahwa keberanian tidak harus diakui oleh orang banyak, tapi cukup diakui oleh hati sendiri. Raffi mengambil handuk, mengelap wajah, lalu berdiri. Ia berjalan ke meja kecil, membuka catatan latihan yang ia buat sendiri selama beberapa minggu terakhir. Setiap catatan penuh dengan ritme renang, jarak yang ditempuh,
dan refleksi dari setiap latihan malam yang sepi. Ia menatapnya lama, tersenyum kecil. Buku itu bukan sekadar catatan latihan. Itu menjadi saksi bisu perjuangan yang tak pernah terlihat orang lain. Ia duduk kembali di tepi ranjang, menarik napas panjang. Hatinya hangat karena ia tahu sesuatu yang tak bisa diukur dengan angka. Keberanian, ketekunan, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Semua itu adalah hadiah yang selama ini ia tunggu, dan kini telah ia temukan dalam dirinya. Malam semakin larut. Kota Tokyo tampak redup di luar. Lampu-lampu jalan memantul di jalan basah. Raffi menutup mata, membiarkan semua rasa itu meresap perlahan. Ada rasa lelah yang dalam, tapi juga rasa damai yang hangat. Ia tersenyum samar sebelum berbaring, membiarkan tubuhnya tenggelam ke kasur. Namun hatinya tetap mengambang di atas air yang telah memberinya pelajaran paling berharga. Sebelum akhirnya tidur, ia menutup mata dan berbisik pelan. Allah, terima kasih. Aku tidak menang hari ini, tapi aku telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Di dalam keheningan malam itu, satu hal jelas bagi Raffi, ia telah melampaui semua batasnya sendiri. Ia tidak lagi hanya seorang tukang pel atau orang asing di negeri orang. Ia adalah seseorang yang berani berdiri, seseorang yang berani menantang dirinya sendiri, dan seseorang yang telah menyelami kedalaman ketakutan untuk menemukan cahaya yang tak terlihat oleh orang lain. Dan di sana, di dalam kamar yang sederhana itu, Raffi tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa utuh. Air, hinaan, latihan diam, semua itu kini bukan beban, tapi pelajaran. Pengingat bahwa keberanian lahir dari hati yang tidak pernah menyerah, meski dunia menolak mengakui. Matahari pagi menembus jendela asrama dengan lembut, menyinari ruangan sempit yang kini terasa penuh dengan kenangan dan kemenangan diam. Raffi membuka mata perlahan. Tubuhnya masih letih dari hari kemarin, tapi ada rasa ringan yang aneh di dadanya. Ia tahu, apa yang terjadi di kolam renang bukan sekadar lomba. Itu adalah titik balik yang membentuk ulang siapa dirinya, bukan sebagai pekerja, bukan sebagai orang kecil yang dianggap remeh, tapi sebagai manusia yang berani menghadapi ketakutan dan menantang batasnya sendiri. Raffi duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Malam tadi, ia merenung lama, membiarkan rasa lelah bercampur dengan kelegaan. Sekarang, dengan cahaya pagi menembus, ia merasakan hangat yang berbeda. Hangat dari kesadaran bahwa perjuangan tidak selalu tentang menang di mata orang lain, tapi tentang bagaimana seseorang berdiri tegak di tengah ujian. Di dapur kecil asrama, ia menyiapkan sarapan sederhana. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara, tapi lebih dari itu, ada rasa damai yang memenuhi setiap gerakan tangannya. Saat menuangkan kopi ke dalam cangkir, Raffi tersenyum sendiri, mengingat sorak penonton, tatapan Riku, dan tepuk tangan yang terdengar tidak hanya untuk kemenangan fisik, tetapi untuk keberanian yang lahir dari hati. Ia menatap ke cermin dapur, melihat refleksi dirinya sendiri. Wajah yang semula lelah kini tampak berbeda, lebih tegas, lebih tenang, dan penuh tekad. Setiap garis di wajahnya bercerita tentang perjalanan yang panjang, malam-malam berlatih sendirian, ejekan yang diterima, latihan di kolam umum yang dingin, hingga perlombaan yang mengubah perspektifnya tentang diri sendiri. Refleksi itu bukan hanya wajah, tapi cerminan dari perubahan batin yang telah ia lalui. Ponselnya berdering, pesan dari Tono, rekannya sesama pekerja migran, muncul di layar. Raffi, aku dengar dari teman-teman di sini, kau hebat. Kau tunjukkan bahwa kita juga bisa berdiri. Raffi tersenyum, mengetik balasan singkat. Terima kasih. Ini baru permulaan. Di luar, kota Tokyo mulai bergerak dengan ritme pagi. Orang-orang sibuk, kendaraan melaju, suara kehidupan terus mengalir. Tapi bagi Raffi, pagi itu terasa berbeda. Dunia yang semula terasa menekan kini terasa terbuka. Ia tahu, ia masih harus bekerja, masih harus menghadapi hinaan atau pandangan rendah dari sebagian orang. Tapi sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia tidak lagi takut, ia tidak lagi merasa kecil. Raffi mengenakan jaketnya, menatap keluar jendela, melihat hiruk-pikuk kota yang terus bergerak.
Ia mengingat semua yang terjadi. Ejekan Riku, latihan diam di kolam sepi, perenungan panjang di malam hari, hingga sorak penonton dan pengakuan diam Riku. Semua itu menempelkannya pada satu kesadaran, bahwa keberanian sejati tidak selalu tentang menang secara fisik, tapi tentang menegakkan kepala ketika dunia mencoba menjatuhkan. Dengan langkah mantap, ia keluar dari asrama. Jalanan pagi terasa segar. Angin menampar wajahnya, membawa aroma hujan yang semalam baru reda. Setiap langkahnya terasa ringan, tapi sekaligus berarti. Ia tahu hari ini adalah hari untuk memulai bab baru, bukan untuk melupakan kemarin, tapi untuk membawa semua pelajaran itu ke dalam hidup sehari-hari. Di kolam renang umum tempat ia berlatih diam, penjaga tua menyapanya hangat. "Kau kembali, nak?" katanya. Raffi mengangguk, tersenyum. "Ya, Pak. Aku ingin terus belajar." Penjaga itu menepuk bahunya. "Air tidak memihak siapapun, tapi kau tahu cara membuatnya bersamamu." Raffi tersenyum lagi. Ia menatap permukaan air yang tenang, menyentuhnya dengan ujung jari. Dingin, jernih, tapi kini terasa seperti sahabat lama yang menunggu. Ia menunduk sejenak, menutup mata, dan berbisik pelan. "Allah, terima kasih telah membimbingku. Aku siap melanjutkan perjalanan ini, bukan hanya di kolam, tapi di setiap langkah hidupku." Hari itu, Raffi mulai berenang dengan cara yang berbeda. Tidak lagi untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi untuk menjaga janji pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada hinaan, pada ketakutan, atau pada keraguan. Setiap ayunan tangan menjadi doa, setiap tarikan napas menjadi simbol keteguhan hati. Di tribun, beberapa pekerja Indonesia muncul, membawa senyum dan tepuk tangan sederhana. Tidak ada kamera, tidak ada berita besar. Hanya pengakuan tulus dari mereka yang memahami arti perjuangan. Raffi tersenyum, menyadari bahwa dukungan yang paling penting bukan dari ribuan orang, tapi dari hati yang benar-benar peduli. Dan ketika ia muncul ke permukaan, menatap langit biru pagi, Raffi merasa lega. Air yang dulu menakutkan kini menjadi teman. Ejekan yang dulu menghina kini menjadi pelajaran. Dan rasa takut yang dulu mengekang kini telah digantikan dengan keberanian yang baru lahir. Dalam hati, ia berbisik lagi, kali ini dengan keyakinan penuh. "Allah, aku siap. Bukan untuk menjadi yang tercepat, bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk hidup dengan tegak, jujur, dan berani." Perjalanan ini baru dimulai. Dan di sana, di kolam yang sama yang dulu menjadi medan hinaan, Raffi menemukan kedamaian, kekuatan, dan sebuah awal baru yang lebih besar daripada apapun yang ia bayangkan. Air yang tenang memantulkan sinar matahari pagi, dan untuk pertama kalinya, Raffi benar-benar merasa utuh, siap menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang berani.